Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau bedah catatan menarik nih yang Anda bagikan. Soal gimana sih perusahaan itu bangun citra ya sebagai tempat kerja idaman. Employer branding gitu istilah kerennya. Nah, kita coba gali bareng deh strategi-strategi kuncinya. Biar Anda mungkin yang lagi cari kerja atau udah profesional atau sekedar pengen tahu aja, jadi lebih ngeh gitu. Kenapa dan gimana perusahaan melakukannya. Kita kan sering dengernya paling ya job fair gitu ya. Tapi ternyata dari catatan Anda ini, wah caranya udah macem-macem banget. Lebih kreatif. Ada yang kayak ngundang masuk, ada yang nyamperin keluar, bahkan pakai kekuatan karyawan sendiri. Siap ya kita telusuri. Oke, yang pertama nih, yang lumayan kelihatan dari catatan Anda, itu usaha perusahaan buat ya buka pintu lah istilahnya. Ada open office atau company tour day, jadi kayak hari kunjungan kantor gitu. Anda diundang nih, lihat langsung suasana kerjanya, ketemu timnya mungkin. Apa ya yang bikin cara ini efektif sebenarnya? Ini menarik sih. Karena ini nyentuh sisi apa ya, psikologisnya gitu. Jadi kalau kita lihat langsung lingkungannya, ngerasain suasananya, ketemu orang-orangnya, itu kan beda ya. Rasanya lebih personal, lebih nyata dibanding cuma baca deskripsi lowongan di web gitu. Bisa ngebangun semacam koneksi emosional duluan gitu. Jadi kayak udah kenal dikit lah sebelum ngelamar. Nggak kerasa jauh banget perusahaannya. Oh, oke oke. Jadi bukan cuma pamer kantor doang ya, tapi lebih ke bangun jembatan emosi gitu. Nah, terus gimana kalau acara yang lebih gede? Kayak job fair. Kan itu juga disinggung ya di catatan Anda. Tapi ada catatannya. Betul, job fair yang efektif tuh menurut catatan ini ya, bukan lagi yang cuma diriin booth, terus numpukin CV gitu aja. Kuncinya justru di interaksi. Interaksi yang ngasih nilai tambah langsung buat yang datang. Contohnya, ada simulasi wawancara singkat, atau mungkin sesi review CV gratis di tempat, atau demo produk yang bisa dicoba. Ini kan jadi beda ya, dari yang kesannya cuma ngambil CV, jadi ngasih sesuatu juga, Mhm. nunjukin kepedulian mereka lah ke calon talenta. Masuk akal, masuk akal. Fokusnya jadi ke kualitas interaksi ya, bukan cuma banyak-banyakan CV. Nah, selain ngundang orang datang, catatan Anda juga nunjukin gimana perusahaan itu proaktif, menjangkau keluar. Contohnya kayak career talk di kampus-kampus gitu. Iya, bener. Itu strategi jemput bola istilahnya. Tim HRD atau kadang malah karyawan seniornya datang ke kampus. Mereka cerita soal karir, budaya kerja, kasih tips-tips gitu. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, ini bukan cuma sekedar promosi lowongan saat itu aja, tapi ini usaha buat bangun citra jangka panjang. Sebagai employer of choice, pilihan utama gitu. Lewat edukasi, ini kan nunjukin kalau mereka tuh investasi juga ke pengembangan talenta muda. Investasi jangka panjang ya. Berarti termasuk juga yang kayak Anda catat tuh, program lain kayak kelas online atau webinar gratis. Yang soal skill tertentu atau kolaborasi sama kampus lewat magang atau kuliah tamu gitu. Tepat sekali. Nah, semua itu tujuannya ya buat bangun yang namanya talent pipeline. Jadi semacam jalur pasokan talenta buat masa depan gitu. Perusahaan udah ngebina hubungan sama calon-calon karyawan potensial dari awal. Jadi posisinya bukan cuma sebagai perekrut, tapi kayak mitra buat pertumbuhan karir mereka. Lebih sustainable lah strateginya. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling kekinian banget dari catatan Anda. Gimana perusahaan manfaatin kekuatan dari dalam, maksudnya ya karyawan mereka sendiri. Ada contoh employer branding day gitu ya. Karyawan rame-rame posting cerita kerja di medsos pakai hashtag khusus. Atau mungkin dokumentasi acara internal kayak Fun Friday gitu. Gimana kita memaknai tren ini nih? Ini untuk isu yang krusial banget, otentisitas. Zaman sekarang kan orang lebih gampang percaya sama cerita dari orang dalam ya kan? Maksudnya karyawan sendiri, dibanding dengerin narasi resmi dari perusahaan. Jadi pas karyawan
idealnya sih sukarela ya. Cerita pengalaman positif mereka itu rasanya lebih jujur, lebih manusiawi, ngasih gambaran budaya kerja yang beneran hidup, bukan polesan marketing doang. Tapi nggak ada risiko kelihatan nggak tulus gitu ya? Kalau kesannya kayak diatur. Ya resiko itu pasti ada sih. Kuncinya mungkin di gimana perusahaan mendorongnya ya. Apakah itu jadi kayak kewajiban atau benar-benar cuma wadah buat ekspresi yang tulus aja? Catatan Anda kan juga nyinggung soal dokumentasi kegiatan CSR ya, tanggung jawab sosial perusahaan. Tapi dilakukannya secara elegan gitu. Fokusnya ke dampak sosialnya, keterlibatan karyawannya, bukan cuma pamer logo perusahaan. Nah, ini juga bagian dari bangun citra lewat tindakan nyata yang bisa nyambung sama nilai-nilai tertentu. Ini bisa narik kandidat yang punya value mirip, sekaligus bikin bangga orang di dalamnya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari penelusuran catatan Anda ini, kelihatan banget ya kalau strategi bangun citra perusahaan sebagai tempat kerja idaman tuh, wah macam-macam banget. Mulai dari yang interaksi fisik langsung di kantor, terus edukasi proaktif keluar, sampai pakai suara otentik karyawan sama dampak sosial. Ini bisa jadi kacamata baru lah buat Anda pas ngeliat aktivitas perusahaan atau mungkin pas lagi nimbang-nimbang tempat kerja berikutnya. Nah, sebagai penutup nih ya, ada satu pertanyaan lanjutan yang menarik mungkin buat Anda renungkan. Ini nyambung dari diskusi kita soal suara karyawan tadi. Di luar acara-acara yang terstruktur yang kita bahas ini, seberapa besar sih menurut Anda pengaruh interaksi harian karyawan di media sosial? Kayak postingan biasa, komen-komen, yang mungkin nggak dikoordinasi sama sekali sama perusahaan, seberapa besar itu ikut ngebentuk persepsi publik soal perusahaan sebagai tempat kerja? Ini mungkin nunjukin kekuatan narasi digital yang tumbuhnya organik dan otentik ya, sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut.